Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivesya Putri dari Kampus Institut Ilmu Kesehatan Pelamunia Makassar, Prodi Estetik Perawatan kelas 1B22. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita maupun pria. Yang pertama, alat reproduksi wanita. Alat reproduksi wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan untuk tempat berkembang biaknya wanita. Sistem reproduksi wanita terdiri dari internal dan eksternal. Nah, mari kita simak alat reproduksi wanita tampak depan. Nah, di sini ada beberapa bagian tampak depan vagina. Yang pertama adalah mons pubis. Mons pubis terletak pada bagian atas, tepat di bagian atas tulang kemaluan. Mons pubis terjadi dari jaringan lunak yang bentuknya agak menonjol, dan di bagian ini rambut kemaluan akan tumbuh. Rambut kemaluan berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika melakukan hubungan intim. Selanjutnya adalah klitoris. Klitoris bentuknya kecil berukuran seperti kacang. Di bagian ini terdapat banyak lapisan saraf yang sangat pekat terhadap rangsangan. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut dengan prepitium. Lubang uretral. Lubang uretral berfungsi untuk tempat keluarnya urin. Lubang uretral tepat berada di bawah klitoris. Lubang vagina. Lubang vagina berada tepat di bawah lubang uretral yang berfungsi menuju rahim untuk melahirkan, keluarnya darah menstruasi, dan kopulasi. Selanjutnya, labia minora. Labia minora adalah membran yang tipis dan tidak memiliki rambut, akan tetapi memiliki kelenjar minyak. Pada gambar ini ditujukan pada area berwarna merah. Labia minora juga akan mengerucut pada bagian klitoris. Selanjutnya, labia mayora. Labia ini bentuknya lebih tebal dibandingkan dengan labia minora. Pada labia ini dapat ditumbuhi rambut, mengandung jaringan lemak, dan kelenjar minyak. Nah, inilah dia sistem reproduksi wanita tampak samping kiri. Pada gambar ini, organ reproduksinya berada di tengah, terletak di antara kantong kemih dan usus besar bagian bawah. Nah, itulah tadi sistem reproduksi wanita tampak depan dan tampak samping kiri. Selanjutnya, sistem reproduksi bagian dalam yang terdiri dari ovarium, fimbriae, tuba fallopi, uterus, dan fundus. Nah, inilah dia sistem reproduksi wanita tampak dalam. Nah, yang pertama ovarium. Ovarium bentuknya bulat atau oval. Ovarium juga diikat oleh otot sehingga dapat menempel di sisi luar uterus. Isi dari ovarium adalah folikel-folikel yang nantinya akan menjadi ovum. Hal yang menarik adalah bahwa setiap perempuan yang lahir sudah dikaruniai oleh folikel-folikel dengan jumlah tertentu, biasanya ratusan ribu hingga jutaan. Ketika memasuki masa pubertas, maka setiap folikel-folikel ini akan dimatangkan menjadi ovum. Selain memproduksi sel telur, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini dihasilkan berdasarkan siklus ovarium. Selanjutnya yaitu fimbre, yaitu rumbai-rumbai seperti tangan, posisinya corong ke ovarium. Rumbai-rumbai ini akan menerima sel telur ketika diovulasikan oleh ovarium. Setelah diterima, sel telur akan dialirkan ke tuba fallopi. Bagian selanjutnya yaitu tuba fallopi. Tuba fallopi akan mengalirkan sel telur menuju uterus di dalam tuba fallopi. Di dalam tuba fallopi terdapat banyak sekali silia yang bergerak searah, berfungsi untuk menggerakkan sel telur. Biasanya di tuba fallopi terjadi fertilasi antara sel telur dan sperma. Kemudian ada uterus. Uterus adalah ruangan untuk tempat implementasi dan perkembangan fetus. Seiring fetus semakin besar, uterus juga akan elastis mengikuti besarnya fetus. Uterus terdiri dari 3 lapisan, yaitu perimetrium, endometrium, dan myometrium. Selanjutnya yaitu fundus. Fundus adalah bagian atas dari uterus. Dinding uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling dalam yaitu endometrium. Pada lapisan ini setiap bulan akan terjadi penebalan untuk mempersiapkan apabila terjadi fertilisasi. Embrio akan melakukan implementasi pada lapisan ini. Jika tidak terjadi fertilisasi, maka penebalan dari lapisan ini akan rusak, kemudian akan keluar sebagai darah menstruasi. Lapisan pada bagian tengah adalah myometrium, yang terdiri dari 3 lapis otot polos. Kemudian lapisan paling terluar adalah perimetrium.
Selanjutnya yaitu serviks. Serviks adalah mulut uterus yang akan membuka jika terjadi kontraksi. Yang terakhir adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi bagian luar ke organ reproduksi bagian dalam. Inilah saluran yang memberi jalan ketika bayi lahir, darah menstruasi keluar, dan tempat kopulasi. Selanjutnya, sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pria terdiri dari organ-organ yang berperan dalam fungsi reproduksi dan berkemih. Di dalam tubuh, organ-organ tersebut akan melakukan fungsinya, yaitu memproduksi sperma, mengeluarkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita, memproduksi dan mengeluarkan hormon seks pria. Yang pertama yaitu penis. Penis berfungsi untuk kopulasi, saluran mengeluarkan sperma dan urin. Penis ini tersusun atas korpus, spogium, dan juga otot. Otot akan berfungsi untuk ereksi penis. Selanjutnya lubang uretra. Lubang uretra adalah tempat keluarnya sperma maupun urin. Nah, jadi yang membedakan antara alat reproduksi pria dan wanita adalah bahwa organ reproduksi pria memiliki satu saluran untuk mengeluarkan urin dan sperma, sedangkan wanita memiliki salurannya masing-masing. Selanjutnya yaitu skrotum. Skrotum adalah kantong dengan otot kremaster yang melubungi testis, berfungsi untuk menyangga dan menjaga kestabilan suhu testis. Ketika lingkungan luar hangat, maka otot skrotum akan relaksi, sehingga testis tampak mengelembir. Begitupun sebaliknya, ketika lingkungan luar dingin, maka otot skrotum akan berkontraksi, sehingga testis mendekat ke tubuh. Kulup atau prepetium. Kulup adalah kulit yang berselaput lendir mukosa yang menyelubungi ujung penis. Lendir mukosa ini akan berfungsi untuk melembabkan ujung penis. Mengingat area kulup sangat lembab dan tertutup, maka pria hendak menjaga kebersihan area ini, karena area ini yang membuat target perkembangan kuman dan virus. Yang pertama, testis. Testis adalah tempat untuk memproduksi sperma dan juga sebagai penyekresi hormon androgen dan testosteron. Jadi pada testis terjadi spermatogenesis. Selanjutnya epididymis. Epididymis adalah tempat penyimpanan dan pematangan spermatozoa. Selanjutnya vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan dari epididymis menuju ke kelenjar prostat. Saluran ini nantinya akan dilewati oleh spermatozoa. Selanjutnya uretra. Uretra adalah saluran untuk sperma dan urin menuju keluar tubuh. Perlu diingat bahwa pria hanya mempunyai satu saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Selanjutnya kelenjar prostat. Kelenjar ini akan menghasilkan cairan alkalin untuk menetralisir suasana asam di uretra dan vagina. Karena sperma tidak tahan terhadap suasana asam, artinya sperma akan mati jika terkena suasana asam. Selanjutnya kelenjar Cooper. Kelenjar ini akan menghasilkan lendir untuk menetralisir uretra dan urin sebelum sperma diejakulasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu vesikulasi seminalis. Vesikulasi seminalis adalah kelenjar yang berada di atas kelenjar prostat dan berfungsi untuk memproduksi cairan semen yang mengandung fruktosa. Fruktosa ini akan menjadi bahan makanan bagi sperma sehingga menghasilkan energi dan sperma dapat bergerak. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.